kan. syuting atau seperti apa? Oh enggak, saya udah lama sih nggak syuting sinetron, udah dari 2007. Tapi kadang-kadang masih syuting film, itu juga sesekali. Jadi sekarang saya memang lebih fokus di pekerjaan saya sebagai notaris gitu. Udah kayak mungkin berapa belas tahun terakhir ya, dari 2013 sih, 11 tahun terakhir ya. 11 tahun menekuni dunia notaris, apa sih mungkin yang akhirnya Mbak lihat sendiri mau menekuni? Kan biasanya Eh, banyak yang bisnis ya Mbak ya. iya ya, saya kayaknya nggak bakat deh bisnis. Jadi karena kebetulan saya memang udah sarjana hukum, jadi eh, ya punya passion juga di bidang hukum, jadi senang melakukan pekerjaan di dunia hukum, ya udah, jadi saya kuliah lagi. Terus saya mengajukan pengucapan sumpah gitu untuk menjadi notaris PPAT. Pilihannya notaris, kan juga ada banyak yang jadi lawyer. Oh, kayak kalau lawyer juga nggak bakat deh aku. Eh, karena kan aku juga waktu itu kan mulai lagi kan usiaku udah lumayan, ya usia berapa ya aku ya, itu berarti sekitar 37-an kali ya. Jadi kayak maksudnya kalau mau di law firm gitu kan kayak udah ketuaan ya Nek gitu. Rata-rata kan mulai dari fresh graduate gitu. Dan kayaknya aku lebih cocok dengan tipe pekerjaan seorang notaris sih gitu. Transisinya lama gak sih? Lumayan karena kan persiapannya itu kan udah dari aku kuliah MKN tuh udah kayak mulai mengalihkan mindset lah gitu bahwa akan punya profesi yang berbeda. Jadi kuliah aja kan sekitar 2 tahun, terus belum lagi proses sampai diambil sumpah sejak lulus itu 3 tahunan. Jadi untuk mempersiapkan diri sampai akhirnya kemudian ya berkiprah di dunia ini ya cukup lama juga sih gitu. Ya awalnya juga sulit sih, maksudnya ya yang biasa jadi pekerja seni gitu kan, terus berurusan dengan urusan hukum klien-klien gitu, kadang-kadang juga aduh ngapain sih gue ini gitu. Apa? Rumitnya ya. Rumit, aduh ngapain sih gue malah jadi mikir-mikir gini ya kan. Cuma ya udah dilompatin gitu loh. Jadi udah memang terjun ke bidang ini jadi harus konsisten. Tapi keluarga sendiri support, lebih support di seni atau yang sekarang? Kayaknya kalau suamiku sih di sini deh. Ya ini kan cikal bakalnya juga karena suami nggak boleh main sinetron lagi. Jadi aku kuliah lagi. Gitu. Mbak kemarin seru nih bareng jadi lagi hobi olahraga gitu maraton harian. Hmm, Memang difokuskan atau dijadwalkan seperti apa sih? coba jadi. Sebenarnya emang aku sama mama tuh udah suka lari dari lama. Terlebih mama ya udah dari tahun berapa mama suka lari ya? 2002. 2002. Nah, aku baru join mama tahun 2017. Tapi ya sebenarnya emang kita sama-sama gak tahu mama ambis gak sih? Ambis pengen maraton aja sih. Jadi ya pada akhirnya aku ngikut mama maraton juga. Terus biasanya sih kita kalau latihan seminggu 3 kali lah gitu. 3-4 kali sih. Ya jadi senang sih punya hobi yang sama. Jadi dia juga dia running buddy aku lah gitu. Jadi kalau pagi-pagi kita kan kalau latihan tuh kan pagi-pagi kan habis subuh. Jadi ya nggak sendiri banget gitu loh. Jadi selalu ada temennya gitu kalau latihan. Maksudnya berangkat dari rumah walaupun nanti di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain. Jadi ya kita juga somehow enjoying apa ya our time juga sih together karena bisa sambil cerita-cerita dan sebagainya. Jadi lebih banyak waktu lah gitu bersama anak dengan olahraga bareng. Jadi ada aktivitas yang memang dijadwalkan tiap gitu atau ikut supaya cepat ikut kompetisi dan segala macam. Jadi kita sih suka ikut race. Oh, Dan lama-lama jadinya profesional dan sebenarnya sih nggak profesional. Kita nih sebutannya kita pelari rekreasional sebutannya. Jadi tapi serius gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi mau ikut maraton gitu kan, itu kita serius berlatih karena apa ya lari maraton itu kan nggak mudah ya. Jadi latihan itu harus intensif banget. Nah jadi preparationnya kita serius bet. Iya serius banget. Serius banget. Supaya kita bisa finish happy, nggak cedera. Terus juga kita punya ada ambi-ambinya lah, pengen waktu berapa gitu misalnya, ada target waktu. Ya udah, itu sih jadi harus pakai latihan. berapa lama sih jarak tempuhnya? Jarak tempuh. Pernah ngalami cedera gitu? Oh kalau cedera mah udah makan asam garam ya kalau saya ya. Kalau Jani paling pernah sekali doang shin splint ya Jan. Iya. Eh, Jaraknya kan 42,195 kilometer kalau full maraton ya. Ya udah itu kemarin Jani nempuhnya tuh dalam 4 jam 17 menit. Kalau aku kemarin tuh sekitar 5 jam 30-an. Jadi cepetan dia.
Dari itu pun aku sempat keram gitu kemarin. Jadi di kilometer 25 deh kalau nggak salah aku keram. Ya udah jadi aku agak melambat sih memang supaya ya paling nggak bisa Ngelok gitu finish lah. supaya nggak ngelok. Heeh. Tapi pernah sampai akhirnya diajak untuk go internasional gitu. Kan banyak nih sekarang maraton yang pelatih senang maraton sampai keluar Oh, internasional. Pernah gitu juga. Iya, justru kita maratonnya di luar. Kalau di sini panas soalnya. Di sini panas banget gak kuat. Jadi kita maratonnya kayak terakhir kemarin kan aku di Chicago sama Jani. Cuma sebenarnya ini juga buat aku udah kedua kalinya kalau di Chicago gitu. Kalau di yang 6 major maraton lainnya aku udah selesai. Jadi tinggal Jani udah 4 kali, jadi tinggal 2 kali lagi. Ya udah itu sih pengalamannya. Tapi kita sih udah lama sih, kita udah dari mungkin kalau sekarang kan lagi masih happeningnya ya rame-ramenya. Tapi kita udah dari ya itu orang Jani dari 17 tahun dia udah lari. Dari zaman belum rame banyak. Iya, belum Iya, belum ada. ada. Fotografer kan baru ada kan setelah pandemi, pas pandemi maksudnya. Dulu belum ada, yaudah kita lari-lari aja gitu, maraton ya maraton aja gitu loh. Tapi jadi sini gimana nih? Jadi ngeliat mama nih sekarang mungkin olahraga, terus udah jadi aktivitasnya beda lagi kayak kemarin yang seni. Mau ikuti jejaknya seperti apa sih? Atau mau ke seninya atau mau lihat apa ya? sebenarnya sih aku kayaknya pelan-pelan tuh sudah mulai mengikuti jejak mama sih. Mungkin ya karena kan ya deket sama mama lah dari kecil gitu. Nah, mama ngambil hukum, aku ngambil hukum juga kemarin kuliah udah sampai S2. Terus mama notaris, lama-lama aku kepengen jadi notaris juga. Mama lari, aku ikut lari juga gitu. Jadi ya memang sebenarnya sih apa yang mama lakuin udah secara, mungkin aku secara nggak sadar juga nggak influence ke aku sih. Jadi ya sekarang emang aku ternyata sudah mengikuti jejaknya mama sih. Iya, tapi ya kamu juga senang melakukannya kan gitu, bukan Iya, karena bukan yang dipaksa kayak gitu. dipaksa gitu enggak, makanya secara tidak sadar gitu tiba-tiba oh ternyata lama-lama aku jadi mirip juga gitu kan ngikutin. Tapi apa sih yang bikin kamu kayak sering cerita nggak sih sama Oh, dengan kamu dekatnya banget kan ada tuh yang sampai ke kadang ke papanya, oh, mama itu deket banget. ya membiasanya cerita sih ke mama sih kalau aku. Iya, ya kebetulan kan kita kan keluarga tuh banyak perempuan, bukan banyak perempuan, anakku semua perempuan. Jadi mereka memang lebih nyaman lah kayaknya ngobrol sama ibunya. Jadi aku memang ya kadang-kadang juga memposisikan diriku tuh yang asik lah gitu. Jadi mereka ngomong sama aku tuh juga nggak sungkan gitu ya. Biasa kan kadang-kadang suka ada yang sungkan ngomong segala hal sama orang tua. Walaupun juga tetap gue tuh ibu lo gitu ya, jangan juga nganggap gue kayak temen lo nih gitu gaya-gayanya, tapi gue bisa asik juga kok gitu, maksudnya kita bisa diskusi banyak hal. Ya udah jadi anak-anak sih kayaknya so far selalu ngomong sih sama aku gitu, apalagi Jani ya, kayak dia apa-apa juga masih nanya deh gitu. Ma bagusannya apa ini, ma bagusannya gitu. Tapi gimana ada berita pagi yang kemarin tunangannya alhamdulillah. Sebenarnya sih belum tunang, ya dilamar. Kan kalau sekarang anak zaman sekarang kan dilamar sendiri-sendiri dulu gitu kan ya. Kalau kita kan Itu pertanyaan tuh orang tua zaman dulu lamaran tuh datang. jadi kalau sekarang harus ada gitunya dulu kayaknya. Tapi sebelumnya pacarnya Jani udah ngomong dulu ke kita memang bahwa ada rencana aku mau propose nih om, tante gitu. Tapi mau surprise. Tapi kan aku harus ngomong dulu nih, maksudnya ya apa sih permisi lah gitu loh. Ya udah nanti habis ini baru kita ada rencana buat ketemu sama orang tuanya Audi juga. Kebetulan emang udah kenal juga sih gitu. Cuma maksudnya secara lebih formalnya lah gitu. Baru membicarakan hal yang lainnya. Gimana ya? Ya seneng lah pastinya happy. Cuma bisa mendoakan semoga semuanya lancar aja gitu sesuai dengan niat baik awalnya gitu. Jadi sendiri gimana? Surprise pada saat itu. Oh ya, ya sebenarnya sih pastinya udah sempat kode-kode diomongin lah kalau misalnya ini udah siap belum gitu-gitu udah. Cuman kalau untuk proposal sendiri sih surprise banget sih, nggak expect pada saat itu. Jadi emang pada saat eksekusi sangat kaget karena emang nggak expect sama sekali. Dan aku juga baru tahu ternyata si Audi itu cowokku udah ngomong sama mama tuh dari lama banget, daripada saat aku masih kuliah di London kan. Jadi emang oh ternyata udah selama itu ya. Plannya dia Gitu udah sih. selama itu. Kamu tadi seperti apa mungkin kamu ngomong ke mamanya pada saat itu
khawatir takut nih diterima atau enggaknya segala macem, atau misalkan orang tua kelarin dulu ini targetmu apa ini segala macem, atau mama gitu. Enggak sih, dia langsung posting aja tuh di grup keluarga besar. Wih gitu, langsung daripada heboh sepupu-sepupunya. Ya Soalnya karena kan kemarin tanggung jawab at least ya akademik tuh udah selesai gitu kan, S2 aku udah kelar. Jadi ya emang belum ada tanggung jawab lain sepertinya. Belum. ya jadi ya karena pacarnya juga udah lama sih, jadi aku pikir kalau memang udah ada permintaan untuk menikah gitu kan kita harus mengakomodir ya gitu. Dan juga udah bekerja juga gitu, calonnya. Ajani juga somehow udah ada penghasilan juga gitu sendiri dengan kegiatan-kegiatan dia. Ya kayaknya sih selebihnya ya namanya orang belajar hidup ya ya udah kita mengawasi aja gitu ya kan. Dan hari waktunya yang ditentukan, Belum, makanya kan nanti mau ketemuan dulu sama calon besan. tapi kamu sendiri ada dream wedding gak sih? Ada apa? Dream wedding. Ada sih pastinya. Sebenarnya ya kalau aku secara pribadi mungkin aku kan orangnya cukup simple, ya kayak mama sih, simple aja gitu. Jadi emang sebenarnya dream wedding aku tuh wedding yang memang Intimate gitu. lebih intimate sih kalau misalnya aku. Cuma kan kita besar keluarganya ya. Circle-nya juga besar. Jadi nanti dia belum dibahas juga sih itu. Jadi tahun ini atau tahun depan? Ya nggak tahun inilah. Tahun depan lah insya Allah. Ya pokoknya waktunya juga jangan terlalu cepat biar bisa persiapan, tapi juga jangan terlalu lama. Nggak baik juga lah gitu. Niat baik harusnya disegerakan. Thank you.